Ya kalau udah salaman baru bisa ngomong. Kalau sekarang kan semuanya masih cita-cita. Kalau udah salaman ada fotonya, itu benar. Kalau gosip biarkan aja lah. Tapi ada Pak, maksudnya yang masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan. Saya nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Saya tidak mau gembar-gembor ya sebelum memang fix. I know at this point, and with every day that passes, it becomes increasingly more unrealistic, but we need Ian Maatsen back in the summer. We need to put faith in Ian Maatsen. Look at what Maatsen is doing at Dortmund. They love him, the fans, the club, the PR, and everybody loves and recognises what Maatsen is doing for the club and how good of a player he is. I just hope there is a future left for Ian Maatsen. Obviously, he turned down moves to leave the club in the summer. If it means seeing out his contract and just hoping for a chance to break through into this team, I'm praying that comes for Ian Maatsen. Erick Thohir incar Ian Maatsen, siap bawa timnas Indonesia berkiprah di Piala Dunia 2026. Langkah serius kembali diperlihatkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam memajukan sepak bola Indonesia. Setelah sukses menaturalisasi sejumlah pemain keturunan dan membawa timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini target selanjutnya mengarah pada satu nama besar, Ian Maatsen. Nama Ian Maatsen tentu tidak asing di telinga para pecinta sepak bola Eropa. Bek kiri bertalenta yang pernah membela klub raksasa Inggris seperti Chelsea dan kini memperkuat Borussia Dortmund tersebut, tengah menjadi sorotan hangat setelah kabar bahwa Erick Thohir secara langsung menunjukkan ketertarikannya untuk menaturalisasi sang pemain agar dapat memperkuat timnas Indonesia. Ian Ethan Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda, pada tanggal 10 Maret tahun 2002. Ia memulai kariernya di Akademi Feyenoord sebelum bergabung dengan Chelsea pada tahun 2018. Posisi utamanya adalah bek kiri, tetapi fleksibilitasnya di lapangan memungkinkan dia bermain di berbagai sektor pertahanan maupun sayap. Pemain yang sempat dipinjamkan ke klub-klub seperti Charlton Athletic, Coventry City, dan Burnley itu, mencuri perhatian banyak pengamat karena kecepatan, kemampuan dribble, serta kontribusi ofensifnya yang luar biasa. Musim 2023/2024 menjadi titik balik bagi karir Maatsen setelah ia dipinjamkan ke Borussia Dortmund dan berhasil menembus final Liga Champions Eropa. Namun, yang membuat namanya semakin relevan bagi timnas Indonesia adalah kabar bahwa Ian memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Kabar ini membuka peluang besar bagi PSSI untuk memasukkan Ian ke dalam daftar pemain naturalisasi berikutnya. Setelah sukses mendatangkan nama-nama besar seperti Ole Romeni, Kevin De, Rafael Struijk, dan Tom Haye, Erick Thohir disebut tak ragu untuk melanjutkan misinya membentuk timnas Indonesia yang kompetitif secara internasional. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Erick telah menginstruksikan tim scouting PSSI untuk melakukan pendekatan kepada Ian Maatsen dan agennya. Sumber internal yang dekat dengan PSSI membocorkan bahwa Erick bahkan telah melakukan kontak informal dengan keluarga Ian Maatsen melalui pihak ketiga. Tujuannya jelas, menawarkan proyek besar untuk membangun sepak bola Indonesia dan kesempatan bagi Ian untuk menjadi ikon nasional serta memimpin Garuda di Piala Dunia 2026. Erick melihat Maatsen sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang timnas. Dengan kualitas dan pengalaman Eropa yang ia miliki, dia bisa menjadi tulang punggung lini pertahanan Indonesia, ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. Kehadiran Ian Maatsen akan menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Secara teknis, dia adalah pemain kelas atas.
Statistik musim lalu menunjukkan dia mencatatkan akurasi umpan mencapai 85%, sukses dalam duel 1 lawan 1 sebanyak 67%, dan mencetak 3 gol serta 6 assist dalam 30 penampilannya di Bundesliga dan Liga Champions. Dengan kualitas seperti itu, Ian jelas berada satu level di atas rata-rata pemain Asia Tenggara. Posisi bek kiri yang selama ini menjadi titik lemah timnas Indonesia akan mendapatkan pembenahan signifikan jika Ian bergabung. Tak hanya itu, pengalamannya bermain di bawah tekanan di stadion besar dan melawan tim elit dunia akan sangat berharga bagi rekan-rekannya di timnas Indonesia yang belum pernah merasakan atmosfer kompetisi sekelas Liga Champions. Erick Thohir sudah menegaskan bahwa target utama PSSI saat ini adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan format baru FIFA yang memperluas jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang negara-negara dari Asia Tenggara seperti Indonesia menjadi lebih terbuka. Namun untuk mencapainya, dibutuhkan skuad tangguh yang memiliki mental dan pengalaman internasional. Target kita bukan hanya lolos ke babak keempat, tapi juga tampil di Piala Dunia. Kita butuh pemain-pemain dengan DNA kompetitif. Erick Thohir tak sekadar menjanjikan. Ia membuktikan keseriusannya dengan menyiapkan segala dokumen dan proses administratif untuk mempercepat jalur naturalisasi. Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM disebut telah dimintai dukungan untuk memuluskan rencana ini. Tentu saja proses naturalisasi Ian Maatsen bukan tanpa tantangan. PSSI perlu memastikan bahwa sang pemain memang memiliki hubungan darah yang sah dengan Indonesia, sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, Ian juga harus menyatakan komitmennya untuk memperkuat Garuda secara penuh, termasuk kesiapan bermain di ajang resmi FIFA. Namun, dukungan publik terhadap langkah ini sangat besar. Di media sosial, tagar-tagar Maatsen untuk Garuda sempat menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Banyak netizen yang menyambut positif langkah ini, dan bahkan mulai membuat video kompilasi highlight Ian Maatsen dengan background lagu-lagu nasional. Di platform YouTube Sporty Eden, berbagai kanal sepak bola mulai membahas potensi dampak kehadiran Ian terhadap performa timnas Indonesia. Beberapa analis menyebut kehadiran Maatsen akan memperkuat transisi bertahan ke menyerang dan meningkatkan kualitas build-up dari lini belakang. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Ian Maatsen terkait ketertarikan Indonesia. Namun, sebuah wawancara singkat dengan media Jerman menyebutkan bahwa Maatsen terbuka terhadap peluang bermain di level internasional, apalagi jika diberikan kesempatan menjadi bagian dari proyek besar. Saya ingin tampil di Piala Dunia suatu hari nanti. Itu impian semua pemain.